24-15 set point bagi Benita Plus. Keras sekali. 16-24. Tidak terasa, kompetisi Proliga sudah berjalan 22 musim minus tahun 2021 yang tidak diadakan akibat pandemi COVID-19. Kompetisi yang dimulai pada tahun 2002 tersebut telah mengalami berbagai ujian dan cobaan. Salah satunya sponsor, salah satu elemen penting yang menjadi jantung dari sebuah keberlangsungan kompetisi. Sponsor memiliki pengaruh besar dalam terselenggaranya kompetisi, baik dari segi promosi maupun investasi. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2002, Proliga telah melalui perjalanan panjang dengan berbagai sponsor utama. Lalu, apa sajakah sponsor utama Proliga semenjak dihelat hingga saat ini? Nah, berikut ini daftar sponsor yang pernah menjadi sponsor utama Proliga sejak tahun 2002 hingga saat ini. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dulu agar kami makin semangat untuk membuat konten berkualitas lainnya. Sponsor dalam sebuah kompetisi olahraga adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang memberikan dukungan finansial atau material kepada acara, tim, atau atlet tertentu. Dukungan ini biasanya diberikan dalam bentuk uang, perlengkapan, atau layanan dengan tujuan untuk membantu penyelenggaraan acara atau aktivitas olahraga tersebut. Sebagai gantinya, sponsor mendapatkan keuntungan berupa promosi atau pengenalan merek melalui media, atribut, atau berbagai elemen dalam kompetisi olahraga tersebut. Itulah secuplik pengertian dari sponsor. Tentu kita pernah mendengar sebuah kompetisi resmi bahkan memakai nama sponsor sebagai nama kompetisinya. Sebut saja Liga Jarum, Barclays Premier League, Liga Kansas, Liga Dunhill, BRI Liga 1, hingga Sampurna Hijau Proliga. Sebagai sebuah kompetisi tertinggi bola voli Indonesia, Proliga juga pasti memerlukan sponsor untuk keberlangsungan kompetisi mereka. Di awal pembentukan Proliga, mereka berjalan tanpa dukungan sponsor resmi, atau mereka dibiayai oleh promotor yang merupakan induk organisasi atau PBPSI sendiri. Barulah pada tahun 2003, Proliga berhasil menarik sponsor pertama mereka. Kratingdaeng hadir sebagai sponsor pertama dan menjadi sponsor utama, mengubah nama kompetisi menjadi Kratingdaeng Proliga. Kerjasama dengan Kratingdaeng hanya bertahan selama 1 musim, hingga akhirnya di tahun 2004, perusahaan rokok ternama, yakni Grup HM Sampurna, melalui anak usahanya Sampurna Hijau, mengambil alih sponsor dan menjadi sponsor terlama dalam sejarah Proliga. Mereka menamakan kompetisi Proliga menjadi Sampurna Hijau Poli Proliga yang bertahan hingga tahun 2011 sebelum sponsor rokok resmi dilarang untuk kegiatan olahraga. Pada masa ini, Proliga mengalami masa-masa kejayaannya. Iklan yang sangat masif di media cetak dan elektronik dengan tagline "Demam Poli" melanda seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, di tengah musim, Sampurna juga mengadakan pertandingan perang bintang Proliga yang pemainnya dipilih melalui voting pemirsa melalui SMS. Sampurna Hijau juga membuat turnamen antar kampung demi menyemarakan gema Proliga hingga ke pelosok desa. Dan hasilnya, Proliga mendapat rating tinggi di televisi nasional. Saat itu kompetisi Proliga benar-benar berada dalam puncaknya. Namun yang disayangkan adalah tidak semua pertandingan Proliga ditayangkan di televisi seperti hari ini. Hanya pertandingan pilihan saja yang memiliki rating tinggi yang ditayangkan oleh LaTV setiap hari Sabtu dan Minggu sore. Namun, pasca pelarangan sponsor rokok di acara olahraga, Proliga nyaris kehilangan gaungnya. Seperti halnya kompetisi sepak bola di Indonesia, Proliga juga limbung usai ditinggal sponsor rokok.
Hingga akhirnya Proliga bekerja sama dengan universitas swasta, yakni Bina Sarana Informatika, untuk menjadi sponsor utama pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dengan nama kompetisi BSI Proliga. Namun sayang, gaung Proliga tidak semeriah sebelumnya. Promosi yang kurang menjadikan GOR sepi penonton. Di periode ini juga, rating Proliga di TV anjlok. Proliga hanya ditayangkan saat memasuki periode Final Four dan partai final. Para penggemar voli harus berusaha keras untuk mencari streaming Proliga, atau bahkan harus datang langsung ke GOR untuk menyaksikan laga-laga Proliga. Penggemar voli tanah air pun kecewa karena tidak bisa menyaksikan langsung tim idolanya berlaga setiap pekan seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, imbas dari menurunnya kualitas kompetisi, di era ini juga menandai era kegelapan tim nasional Indonesia. Timnas bola voli putra yang di tahun 2007 dan tahun 2009 selalu membawa pulang medali emas di SEA Games 2011 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang, malah harus takluk 3 set langsung dari Thailand. Begitupun di SEA Games tahun 2013, timnas kembali gagal meraih medali emas usai ditaklukkan Thailand di rumah mereka. เราได้ง่ายๆเลยครับเราได้เหรียญทองเลยครับชนะไป25-21นะครับในแชมเปี้ยนชิพพอยต์คะแนนแรกได้เลยครับเนี่ยครับดูนะครับเขาเสียจังหวะครับ Memasuki tahun 2015, Pertamina menjadi sponsor resmi Proliga. Pada musim 2015 dan musim 2016, Pertamina menjadi sponsor utama dan liga pun dirubah namanya menjadi Pertamina Proliga. Namun, lagi-lagi para penggemar voli harus gigit jari karena tidak ada stasiun TV yang menayangkan Proliga setiap pekannya. Hanya di partai Final Four dan Grand Final saja Proliga ditayangkan di TV. Namun itu pun tidak semua laga bisa disaksikan pemirsa. Di 2 musim ini juga Proliga perlahan tapi pasti kembali mendapatkan exposure karena adanya sosial media yang mulai menggeliat serta rajin mengupdate pertandingan-pertandingan Proliga meskipun bukan akun resmi dari federasi. Kerjasama dengan Pertamina hanya berjalan selama 2 musim. Pada musim 2017 hingga 2020, Proliga kembali berjalan tanpa sponsor utama. Namun para penggemar bola voli bisa sedikit bergembira karena saluran TV iNews menayangkan seluruh pertandingan Proliga secara langsung. Tidak hanya itu, Proliga juga melakukan inovasi. Mereka membuat kanal YouTube sendiri yang bisa diakses oleh semua orang dan ditonton secara gratis. Semua pertandingan Proliga mereka upload di kanal YouTube mereka secara langsung. Dan di era ini gaung Proliga kembali menggema. Sedikit demi sedikit rating Proliga pun kembali naik. Beralih ke Proliga tahun 2020. Di sini Proliga benar-benar mendapatkan gaungnya kembali. Setiap laga di berbagai kota dihadiri ribuan penonton. Namun sayang, memasuki Final Four, virus COVID-19 melanda. Proliga yang akan memasuki laga Final Four pertama harus dihentikan karena wabah tersebut. Sementara itu, di tahun 2021, PBPSI memutuskan untuk tidak mengadakan kegiatan Proliga berhubung pandemi COVID yang mengganas. Barulah di tahun 2002, perusahaan listrik negara atau PLN mengambil alih peran sponsor. Kompetisi pun berjalan dengan nama PLN Mobile Proliga. Di musim ini, para penggemar bola voli juga kembali dimanjakan dengan tayangan langsung Proliga yang disiarkan langsung oleh kanal Moji TV dan saluran streaming video yang merupakan bagian dari MTech Group yang telah menjalin kerjasama dengan PBVSI selama 5 tahun. Dengan kerjasama ini, MTech berhak menayangkan secara eksklusif gelaran Proliga dan kompetisi lainnya yang berada di bawah naungan PBVSI selama 5 tahun. Bukan hanya Proliga, kompetisi di bawahnya seperti Livoli, Lipoli Divisi 1, dan Kapolri Cup juga ditayangkan secara langsung oleh stasiun tersebut. Dan kini, Proliga benar-benar kembali menemukan gaungnya yang hilang. Banyak penonton umum yang mulai tertarik kepada bola voli.
Dari cerita di atas membuktikan bahwa dukungan sponsor menjadi elemen penting dalam menjaga eksistensi dan kualitas sebuah kompetisi di kancah olahraga nasional. Sponsor dapat memberikan impact langsung terhadap kemeriahan sebuah kompetisi. Sekian konten kali ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Adios. On God, watch your mouth. On God, you're the guy. On God, on my other man.